guys, balik lagi di Forecast Season 2. Podcastnya anak informatika yang membahas tentang segalanya. Gak kerasa nih, Tot, kita udah masuk di episode 2. Ya, ini udah episode 2 aja nih. Nih, kan udah episode 2 nih. Di episode pertama tuh, kita tuh ada tamu spesial nih. Teman-teman kalau yang belum nonton tuh bisa tonton dulu nih. Di deskripsi ada. Di deskripsi, atau enggak bisa juga stalking nih YouTube-nya Imo4K kita nih. Ayo ditonton dulu nih yang belum nonton, buruan. Tonton dulu ya. Baru kesini lagi. Oh iya, kabar lu gimana tuh? Wih, kabar gue sih bercampur, kayak campur sebenarnya hari ini. Kenapa tuh? Aduh, gimana ya gue jelasinnya? Minggu lalu gue baru selesai UTS. Gue juga. Baru selesai UTS. Tapi dari hasil yang gue lihat nih, Hah? ada hasil yang bikin gue senang, dan juga yang bikin gue sedih banget dah. Yang seneng dulu deh. Yang seneng sih gue lihat emang kebanyakan sih nilai gue, ya bisa bilang ya alamin katos lah gitu. Saya masih bisa dari P4 lah gitu. Cuman yang sedihnya ya gitu, di UTS gue sebelumnya tuh kan ada satu mata kuliah tuh Ya. hitung-hitungan. Cuman karena gue kurang teliti, jadi hasilnya begitu dah. Mungkin lu kurang latihan juga kali. Iya, mungkin karena kurang latihan juga ya. Masalah itu kan emang mata kuliah tuh hitung-hitungan. Jadi Soalnya gue itu penting banget kan hitung-hitungan di iya, betul banget tuh. Nah, dari tadi ngomongin UTS mulu. Nih, dari tadi nih narasumber kita dikacangin gimana sih lo, Ham? Iya. Ah, Kita punya narasumber baru nih, teman-teman. nah, Gak kalah spesial juga dari episode sebelumnya. betul Mungkin banget. kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalan Kak Anaya dan Kak Ari, boleh memperkenalkan diri. Halo. Duluan. Kita kenalin dulu. Gue duluan nih. Ya, silakan. Boleh. Halo, gue Ari. Gue dari angkatan 19. Jurusannya dong, Pak. Jurusan Informatika UPJ. Oke. Anaya boleh? Halo, nama gue Anaya, angkatan 2019 juga, sama. Sama-sama informatika juga ya, Kak? Yes, Iya, betul. sama-sama Informatika. Kan Anaya sama Kak Ari ini kan anak informatika. Berarti kan sama kayak aku juga nih. Nah, kan minggu lalu tuh baru selesai UTS tuh. Kira-kira tuh gimana tuh hasilnya tuh? Apalagi proyekan, uraian tuh gimana tuh? Boleh kali kasih tahu kita dikit-dikit. Tipis-tipis boleh kali. Kalau dibilang berarti hasil tes kemarin itu sesuai waktu bahasa. Usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Tapi hasilnya suka mengkhianati usaha. Oh, kenapa? Usaha tapi hasilnya lebih gak bagus kan, kayak gitu kan. Ada yang memuaskan, ada yang enggak. Berarti setengah-setengah lah ya. Ada yang bagus, ada yang enggak. Kalau Bang Ari, Kalau Bang Ari gimana Bang Ari tuh? Kalau gue pribadi sih baru lihat beberapa ya, karena ada beberapa lagi yang kebetulan belum gue tengok gitu kan. Cuma so far sih goods lah gitu lah. Aman. Sebenarnya IP-nya masih di atas 3 lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Oh iya, sebelumnya kita mau nanya nih, kesibukan apa sih yang di luar dari perkuliahan? Coba dari Bang Ari dulu deh. Kayaknya aktif banget nih. Iya, apalagi dia SG nih. Kayaknya keluar terus tuh. Apa ya, kalau dibilang sibuk, lagi nggak ikut organisasi di kampus, paling cuma masih sebagai student ambassador-nya UPJ. Itu juga kalau misalnya ada job-job ya kita kadang ngambil gitu. Kalau misalnya lagi free juga. Kalau kesibukan sehariannya sih lagi pengen gelutin itu sih, konten-konten coffee shop kafe-kafe gitulah. Jadi lagi pengen hunting gitu yang ada di Tangsel aja dulu gitu. Berarti Bang Ari ini anaknya kopi habis nih ya. Enggak juga sih. Berarti fotografi banget nih. Enggak juga sih. Ya, nanti share aja lah kalau misalkan kalau job ini atau ini itu. Oh, review kopi. Itu baru di Instagram aja berarti. Baru tahu itu sih. Barunya. Kak Naya gimana? Sekarang lagi nggak ngapa-ngapain sih. Lagi rebahan. Iya, ya tadinya pengen fokus belajar, tapi kok capek belajar mulu ya. Akhirnya istirahat aja dulu. Sekarang lagi nggak ngapa-ngapain kan, nggak ada organisasi juga. Terus udah nggak kerja juga. Terus ya sekarang ini sih Oh ya paling ikut penelitian dosen doang sih. Keren. Ikut penelitian. Berarti itu sekalian nambah pengalaman juga ya buat Kak Naya, nambah pengalaman. Mungkin bisa dapat di SDP juga kali ya kalau ikut penelitian kita. Iya, biasanya dapat publikasi.
Mantap juga tuh. Nah, dari tadi kan kita ngomongin di luar kuliah nih. Kan sekarang nih lagi masa pandemi nih. Jadi kuliah tuh pasti online juga tuh. Mungkin aku mau nanya nih buat kakak-kakak nih, kesulitan kuliah online tuh kayak gimana sih? Mungkin dari Kanaya dulu deh, kesulitannya gimana tuh kalau kuliah online? Kuliah online tuh paling susah tuh kalau Zoom sama Jimit, soalnya kan metode belajar beda-beda. Nah, gue tuh nggak bisa sama Zoom lama-lama 1 jam aja nih, abis itu udah 1 jam berikutnya tuh udah nggak tahu kemana-mana pikirannya dah. Terus setelah Zoom tuh biasanya kalau lebih dari 2 jam tuh langsung panas badannya. Jadi kayak jadi kelelahan di Zoom udah gitu kan, waktu awal-awal kuliah gitu kan semua dosen Zoom semua 1 minggu full berjam-jam, ada yang 4 SKS dibabat semua 3 jam 4 jam semua Zoom. Nah habis itu sorenya langsung lemas, panas badannya. Itu kalau nggak salah gue pernah dengar itu namanya tuh Zoom fatigue kalau nggak salah tuh. Zoom fatigue kan karena terlalu sering nge-zoom, meeting, tatapan cuma di laptop doang, jadi ada pusing lah gitu. Ya. Coba kalau Bang Ari kayak gimana lagi? Kalau kesulitannya kuliah online tuh? Kesulitannya sih emang dasarnya gue pribadi itu bukan tipikal orang yang belajar agak susah kalau misalkan buat online gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan belajar secara tatap langsung ngeliat dosennya tuh kayak dapat aja gitu powernya gitu. Jadi kayak saling kasih feedback powernya gitu. Jadi gue kayak jadi makin antusias gitu. Sebenarnya untuk di masalah kayak gini sebenarnya apa ya, faktor lingkungan tuh sebenarnya udah nggak bisa lagi jadiin alasan sih ya kalau misalkan buat kita untuk susah belajar. Cuma ya pastinya setiap orang punya struggle yang beda-beda ya. Nah, tapi cepat atau lambatnya ya itu mah tergantung pribadinya aja sih caranya kayak gimana gitu. Berarti Bang Ari ini orangnya tuh lebih rasa lah, lebih membutuhkan interaksi langsung. Interaksi langsung. Karena kalau interaksi langsung juga kan kalau misalkan dosen lagi ngejelasin terus kayak misalkan lagi ada pause, misalkan lagi rehat, kayak tinggal misalkan Naya duduk samping gue bisa langsung nanya ke Naya atau langsung jadi diskusi. Kalau sekarang kayak gini nih, gue tuh kadang jadi takut kalau misalkan ngechat atau telepon, jadi takut dibilang bawel gitu loh, ngerti kan? Ya, karena takut ganggu juga, karena kita nggak tahu nih si seorang ini atau teman kita ini dia lagi ngapain, atau mungkin dia juga ada kesibukan lain gitu kan. Kalau misalkan emang di kampus ya sibuknya di kampus dan kita lihat dia lagi ngapain gitu. Ya, berarti kalau di rumah tuh takut mengganggu privasi orang, tapi kalau di kampus kan kita tuh sama-sama belajar, jadi emang fokusnya tuh buat belajar, bisa diskusi bareng gitu. Nah, kira-kira solusi dari permasalahan kalian tuh apa sih? Boleh dari Duluan. Oke. Kalau solusi gua biasanya gua open Discord. Boleh nggak sih nih nyebutin merek nih? Oh nggak apa-apa ya. Biasanya ya buka room di Discord gitu, terus ya kadang suka belajar bareng gitu. Kadang ya emang kalau misalkan gue cuma ngeliatin doang gitu, gue nyimak doang gitu. Yang penting ya ada masukan dikit lah gitu. lebih nanya-nanya ke temen lah? Iya. Yang di Discord juga kan nggak cuma belajar, ngobrol-ngobrol kan, paling gibah gitu. Iya, ngobrol bongkar dapur tuh. Oh, jangan. Kalau dari Kana ya? Gue sih paling kalau udah kelelahan Zoom terus udah nggak nyambung semua, akhirnya paling baca materinya lagi. Biasanya dosen ngasih PPT tuh. Nah tapi kalau emang udah malas banget nih belajar online, ya udah gue benar-benar nggak belajar hari itu, bahkan seminggu itu benar-benar nggak ngerjain apa-apa. Terus ya udah ngelakuin hobi aja, gambar kayak semua, nulis kayak, pokoknya ngelakuin stress relief aja lah, yang penting banyak-banyak healing diri sendiri ya. Diri gitu. Bukan kegiatan yang kita suka gitu ya? Hari ini bukan anak informatika lah, ngapain aja terserah. Dari yang aku dengarkan tadi dari Bang Ari tuh, dan tadi kan mungkin kuliah online itu juga negatifnya lah, mulai dari kendala kayak Zoom fatigue tadi Kak Anaya tuh, habis itu Bang Ari juga butuh interaksi langsung kalau misalnya ke dosen. Cuman kan dari sisi negatifnya ini pasti kan ada positifnya tuh. Kira-kira sisi positifnya tuh yang kalian dapat tuh apa tuh? Coba dari Bang Ari tuh, kira-kira apa tuh Sisi positifnya apa ya? Mungkin lebih ke diri pribadi ya. Jadi makin aware gitu loh. Jadi kan kalau misalkan di UPJ ini ada kolabor kan. Di awal-awal emang suka lupa absen atau lupa ngisi forum. Dengan adanya kayak gini juga ngelatih daya ingat juga sih, misalnya kayak
oh iya gue punya gue misalkan gue belum absen atau gue belum isi forum, eh jadi diri gue juga jadi lebih bisa jadi tertata. Misalkan gue bikin time reminder di HP, misalkan oh ya udah hari ini deadline absen nih, misalkan takutnya lupa absen atau gimana gitu sih. Positifnya itu sih lebih ke nge-grow up diri sendiri sih gitu. Jadi bisa mendisiplinkan diri sendiri juga ya. Iya betul, karena kan kalau misalkan offline kan apa ya, disiplinnya kan ada yang ngawasin gitu kan. Misalnya ada dosennya atau sama-sama teman kita suka ngingetin gitu kan. Kalau misalkan lagi online gini, disiplinnya dari diri sendiri lagi gitu. Jadi ketika kita ya emang lagi meleng atau gimana ya langsungnya resikonya ke kita langsung gitu. Jadi dengan online ini juga berarti Bang Ari ini melatih kemandirian Bang Ari juga. Betul. Coba kalau Kak Anaya tuh kayak gimana tuh? Kalau ini sih lebih ke explore diri, lebih jadi punya waktu untuk diri sendiriin. Kalau kuliah kan waktunya habis di jalan, di kelas. Kalau di sini sih sebenarnya lebih banyak waktu pas online gini. Kadang kita mau nggak ngerjain tugas saat itu pun nggak masalah, nggak ikut kelas saat itu juga nggak masalah. Jadi Fleksibel ya? iya lebih fleksibel. Jadi kita misalnya kadang kan juga jenuh ya belajar informatika tuh. Jadi bisa lebih explore yang lain, mau ngelakuin hal lain itu nggak masalah jadinya. Kalau sekarang, kalau dulu kan aduh apa kayaknya harus informatika mulu kan. Nah, kalau online gini kita bisa bebas mau ngambil materi dari mana aja, kita mau ikut webinar selain informatika pun juga nggak masalah, nggak ada yang ngelarang, waktunya fleksibel juga kan. Jadi kalau Kanaya nih, kalau kuliah online tuh jadi bisa lebih fleksibel, bisa coba-coba hal baru, belajar yang baru juga gitu kan. Dari kesulitan sama kelebihan yang kalian tadi udah sampaikan, kalian lebih prefer ke kuliah online atau offline? Alasannya apa? Coba dari saya mungkin. Prefernya tetap offline sih, soalnya kan pertama metode belajar Zoom itu benar-benar nggak cocok deh pokoknya. Soalnya kan gue ngerasa kalau ngeliat video Zoom itu terlalu kayak buang-buang waktu gitu loh. Kadang dosen juga ngasih video gitu kan ya kalau pembelajaran. Nah itu tuh rada buang-buang waktu, mending baca langsung atau dijelasin langsung ngerti. Kadang kalau Zoom udah dijelasin ngabisin waktu 2 jam, sebenarnya nggak ngerti apa-apa juga. Pas udah selesai kuliah apa ya tadi, akhirnya baca ulang lagi. Kadang juga kalau di Zoom kalau mau nanya bingung mau nanya apa gitu. Nanya nggak enak, nanti salah pertanyaan atau nanti suara luar masuk gitu kan. Kalau metode belajar dari Zoom tuh menurut Kanai kurang efektif. Iya, kurang efektif, jadi mending offline aja sih kalau bisa offline. Kalau dari Bang Hari, Gimana Bang Adi? Ini kalau gue pribadi ya, maksudnya penilaian gue secara pribadi, gue sih masih lebih prefer ke offline gitu. Karena ya itu tadi yang tadi gue udah bilang, gue jadi dapat powernya dari dosen gue dan dari teman-teman gue juga bisa langsung diskusi di tempat tanpa harus ngerasa takut ngeganggu sesama gitu kan. Dan juga apa ya? Kalau misalkan praktek gitu kan, jadi kalau misalkan praktek pun dosen tuh jadi bisa dosen atau kitanya bisa langsung nunjukin gitu, nih pak gitu. Kayak codingan dosennya datang. Dosennya datang langsung ngeliat. Bisa langsung konsul. Iya betul. Kalau misalkan online kan kadang nunggu share screen dulu. Iya, screen dilihat banyak orang gitu kan. Deg-degan Takut juga kan ada notif masuk gitu kan. Terus juga lihat orang banyak. iya gitu kan. Maksudnya aduh kesalahan gue dilihatin banyak orang nih, takutnya cuma kurang titik koma kan, aduh gimana gitu kan. Iya. Ya gitu sih, lebih enak offline sih kalau dari gue pribadi ya, karena cara belajar gue kayak lebih enak gitu sih. Berarti dari Kak Naya dan Bang Ari ini prefer ke offline. Karena emang kalau dari offline itu kalian kalau belajar tuh bisa langsung interaksi sama dosennya, bisa langsung tatap muka. Jadi kalau belajar itu bisa lebih fokus lah gitu ya. Iya. Apalagi tugas project ya. Iya. Wah, Project-project kayak semester ini kan ada sistem tertanam tuh, kita simulator aja main di agak pernah megang alatnya kan, aneh rasanya. Sama ini sih, mungkin kita berdua bilang lebih prefer ke offline, bukan berarti itu nge-influence teman-teman jadi malas-malasan buat belajar online. Betul banget itu. Gitu Jangan kan. mentang-mentang online kalian jadi tiduran mulu, habis itu kameranya dimatiin. Soalnya kan Saya merasa tersindir. Gitu. Jangan ditiru ya guys, gitu kan. Itu ya, urusan dapur lah. online tetap bagus sih sebenarnya. Kan kita mah sebenarnya selalu harus bisa adaptasi sih. Apapun keadaannya. pandemi juga. Apalagi terlebih lagi kan kita anak IT kan, jadi harus cepet lah gitu kan, apalagi langsung berhubungan sama teknologi kan.
Apalagi nanti yang menjadi programming yang mau kerjanya remote control di rumah. Nah, betul. Harus sering-sering. Harus sering-sering Betul, harus sering-sering. adaptasi. Oh ya teman-teman, gue juga nggak lupa ngingetin nih buat beli merchandise kita nih engineers nih. Belakangnya tuh lihat. Nih, atau di sini nih juga ada sih. Oh iya, di sini juga ada. Nyuruh gue balik ya. Linknya ada di deskripsi. Mungkin teman-teman yang mau langsung order bisa langsung order aja nih di bawah ya. Di bawah. Di deskripsi juga ada. Jangan lupa follow sosial media kita. Ada apa? Ada Instagram, Ada Facebook, ada YouTube, dan juga ada TikTok. Nah, itu di sosial media kita. Pertama-tama ini udah akhir juga. Sorry. Gue mau ucapin terima kasih nih buat Bang Ari, Kak Anaya udah nyempatin waktu nih buat ikut forecast nih. Makasih banyak loh. Nah, oke, sama-sama. saya masih mau banyak yang ditanya. Iya nih, padahal di kepala gue nih masih banyak pertanyaan nih, masih makin penasaran apalagi yang kopi-kopi itu tuh. Kan review kopi nih Bang Ari nih. Backstage aja nanti. Oke, nanti ya. Cuman sayang banget ini udah di ujung forecast kita. Teman-teman, jangan lupa tungguin nanti ya forecast kita yang season 3 lagi. Yang episode ketiga maksudku nanti. Oke, sampai jumpa. Stay safe, Stay healthy. and stay tune di forecast selanjutnya. Bye-bye.